antar saudara, sesama kita, sesama rakyat kita gitu loh. Nah, dari peristiwa yang genting tersebut akan banyak orang yang merasa tidak aman lagi, tidak nyaman lagi tinggal di kota-kota besar. Mereka akan mencari tempat perlindungan. Aiser lah tempatnya yang bisa mereka andalkan untuk membantu mereka. Tapi di sini karena memang saya bukan orang kaya juga ya, saya mengandalkan bantuan atau kerjasama dari para penghuni Aiser nantinya, di mana sebagian dana ini akan dialokasikan untuk para pengungsi yang sangat membutuhkan nanti. Akhirnya ya fasilitas untuk para pengungsi mungkin nanti ala kadarnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi apa yang akan terjadi di masa depan ya. Ini yang membuat saya memiliki motivasi untuk membangun Aiser dan ada misi kemanusiaan untuk menolong orang, menyelamatkan nyawa manusia di dalamnya. Jadi karena saya sudah mengetahui kronologi yang akan saya jelaskan ini. Dan ini adalah sebenarnya sebuah skenario yang belum terjadi ya, tapi tampaknya kemungkinan besar akan terjadi. Jadi bermula dari pelantikan presiden yang baru, sebenarnya di situ akan terjadi banyak perpecahan. Banyak orang yang tidak setuju akan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini saya sendiri bersikap netral terhadap politik, terhadap pilihan politik. Saya hanya melihat situasi sebagaimana apa adanya. Oh, seperti ini. Oke, ya sudah. Kemudian saya hanya merespon terhadap situasi yang akan menjadi dampak dari suatu peristiwa. Jadi respon saya ini adalah bentuk penyelenggaraan program Aiser yang ada misi kemanusiaan di dalamnya. Karena saya melihat sendiri bahwasanya dampak dari adanya proses pelantikan yang akan banyak sekali orang yang kontra di dalamnya, akan banyak sekali orang juga yang berusaha untuk menggagalkan, untuk membuat itu tidak jadi meskipun sudah dilantik dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan perang saudara. Jadi saya sudah banyak sekali visi-visi ya dari alam semesta yang datang kepada saya, baik dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk visualisasi secara sadar saya. Dan itu memang kemungkinan besar akan terjadi. Salah satu vision yang muncul, dan itu sangat jelas sekali terlihat bahwasanya akan ada orang-orang yang berbaju putih ya, turun dari truk ya. Di visualisasi itu saya melihatnya seperti itu ya. Dan itu sebenarnya sudah saya terangkan juga ya di video-video sebelumnya, bahwasanya saya sudah memiliki visi ini ya, jadi beberapa bulan lalu. Jadi orang-orang ini seperti memakai seragam baju putih-putih dan mereka membawa senjata tajam ya. Jadi ketika mereka sudah sampai di lokasi ya, berupa jalan raya, trotoar ya, mereka diturunkan di situ dari truk yang cukup besar. Kemudian mereka berpencar. Mereka mau ngapain coba kalau bukan untuk membuat situasi yang anarkis ya, yang tentu saja akan mengakibatkan dampak kerugian pada keamanan warga yang ada di sekitarnya. Bahkan nyawa akan menjadi taruhannya karena mereka pada membawa senjata gitu loh. Tampaknya juga akan terjadi peperangan ya, perang saudara. Kebayang gak sih perang gitu loh. Jadi ada orang kubu ini dengan kubu yang ini, dua-duanya bawa senjata gitu loh. Mungkin ada polisi juga, ada TNI juga. Jadi perang antar saudara, sesama kita, sesama rakyat kita gitu loh. Nah, dari peristiwa yang genting tersebut akan banyak orang yang merasa tidak aman lagi, tidak nyaman lagi tinggal di kota-kota besar. Mereka akan mencari tempat perlindungan. Aiser lah tempatnya yang bisa mereka andalkan untuk membantu mereka. Tapi di sini karena memang saya bukan orang kaya juga ya, saya mengandalkan bantuan atau kerjasama dari para penghuni Aiser nantinya, di mana sebagian dana ini akan dialokasikan untuk para pengungsi yang sangat membutuhkan nanti. Akhirnya ya fasilitas untuk para pengungsi mungkin nanti ala kadarnya aja. Yang penting ada atap, yang penting bisa makan, itu kan intinya ya. Dan yang penting ada air, bisa bersih-bersih, bisa mandi. Kemudian juga kita akan ada penyuluhan secara mental ya, blessing energy, menyembuhkan penyakit mental mereka nanti.
Nah kemudian ya setelah peristiwa kerusuhan itu terjadi, yang akan terjadi selama berbulan-bulan sebenarnya ya, hingga tahun 2025 ya, nanti akan banyak sekali orang ya yang berpengaruh, yang dipercaya untuk bisa mendamaikan situasi. Nanti akan diundang, akan dipanggil banyak orang untuk mendamaikan situasi, yang saya lihat seperti itu. Kemudian akan ada diskusi lanjutan ya mengenai kondisi yang ada. Bagaimana agar bisa mengakomodasi tuntutan atau keinginan. Rakyat yang ini ingin nuntut ini, sebagian rakyat yang ini ingin nuntut ini. Dan rata-rata tuntutannya adalah untuk tidak jadi melantik pemimpin yang mereka anggap prosesnya ini kurang bersih. Nah, jadi karena adanya perdebatan seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi pemilu ulang. Pemilu ulang untuk memilih pemimpin baru di tahun 2025. Jadi akan ada pemilu ulang di tahun 2025 ya, akibat dari situasi chaos ya, yang seperti kerusuhan 98, mirip-mirip seperti itu, tapi ternyata berlangsung lebih lama karena memang bertepatan dengan banyak sekali fenomena bencana alam, perang dunia ketiga, pandemi dan semuanya tumplek di satu momen, di satu kondisi. Semua orang pada pusing, semua orang pada stres, depresi ya. Belum lagi ada krisis moneter yang sebentar lagi juga akan terjadi. Jadi nanti situasinya sangat genting sekali, sangat tidak diduga oleh kebanyakan orang. Ini adalah kronologi yang akan terjadi. Makanya kemarin saya bilang video sebelumnya bahwa situasi normal akan berlangsung kurang dari 4 bulan. Atau mungkin bisa jadi lebih cepat ya. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena saya bilang di video sebelumnya adalah kurang dari 4 bulan saja situasi normal. Bukan perumahan biasa, hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia.